Saya Putri Agustin, NIM D6002000109. Baik, saya akan menjelaskan dari modul 1. Modul 1, Python dasar. Tujuan dari praktikum modul 1 Python dasar yaitu 1. Mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. 2. Mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. 3. Mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. 4. Mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. 5. Mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman model scripting language, yang berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Python merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas. Dalam arti sebenarnya, tidak ada batasan dalam penyalinannya atau mendistribusikannya, lengkap dengan source code-nya, debugger, dan profiler antarmuka yang terkandung di dalamnya untuk pelayanan antarmuka, fungsi sistem GUI atau antarmuka pengguna grafis, dan basis datanya, menurut Triasanti tahun 2010. Kelebihan dari Python. 1. Memiliki koleksi kepustakaan yang banyak. 2. Memiliki struktur bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipelajari. 3. Berorientasi objek. 4. Memiliki sistem pengelolaan memori otomatis. 5. Bersifat modular. Kekurangan dari Python. 1. Tidak cocok untuk aplikasi mobile. 2. Eksekusi relatif lambat. 3. Kesulitan jika beralih ke bahasa program lainnya. 4. Kesalahan saat runtime. 5. Efisiensi dan fleksibilitas trade-off byte. Pengertian flowchart. Flowchart atau bagian alir adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir-alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagian alir atau flowchart yang digunakan terutama untuk alat-alat bantu di komunikasi dan untuk dokumentasi. Diagram alir dapat menunjukkan secara jelas arus pengendalian suatu algoritma, yakni bagaimana melaksanakan suatu rangkaian kegiatan secara logis dan sistematis, menurut Devi Lucy Lubis tahun 2018. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian sebuah masalah yang disusun secara logis dan sistematis. Setiap langkah dalam program algoritma ini haruslah logis dan jelas. Yang dimaksud jelas adalah memiliki nilai benar atau salah dan tidak memiliki nilai di tengah-tengah. Algoritma juga erat kaitannya dengan step by step dengan melakukan pekerjaan. Algoritma pemrograman tidak selalu identik dengan angka. Terdapat 3 pertimbangan dalam pemilihan algoritma. Ketiga pertimbangan tersebut adalah benar, baik, dan efisien. Selanjutnya menjelaskan skrip pengulangan. Pada skrip pengulangan program kami ada while, yaitu dengan skrip while input barang .lower sama dengan ya titik 2. While input barang .lower ini digunakan untuk mengulang kelas input barang dengan menggunakan ketikan ya, dan ada pengulangan for barang in daftar barang .portable. Ini digunakan untuk mengulang data pada daftar barang portable. Yang kedua, menjelaskan skrip pengandaian. Di program kami menggunakan skrip pengandaian yang pertama if pilihan sama dengan 1. Di skrip ini dijelaskan sebuah permisalan dan pemilihan barang di daftar barang portable. Dan ada elif pemilihan 2. Ini untuk menentukan sebuah kondisi pilihan yang bernilai 2.
dan else sebuah pengandaian jika pilihan tidak sesuai dengan if dan elif. Untuk tipe data pada program kami menggunakan tipe data string. Tipe data string adalah tipe data berupa karakter ataupun angka. Dan untuk operator kami menggunakan operator aritmatika, yaitu operator yang melakukan proses perhitungan matematika. Untuk script operator aritmatika yaitu diskon sama dengan total harga dikali 0,80. Dan untuk operator perbandingan yaitu operator yang membandingkan dua buah nilai. Dengan script perbandingan pada program kami yaitu if total harga lebih dari sama dengan 1 juta. Dan yang terakhir kami menggunakan operator penugasan yaitu operator yang memberikan tugas pada variabel. Dengan script pada program kami yaitu 1 plus sama dengan 1. Yang selanjutnya modul 2, Python GUI dengan PySet 2. Tujuan dari praktikum modul 2 Python GUI dengan PySet 2 adalah 1. Praktikan mampu membuat aplikasi sederhana dengan PySet 2. 2. Praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI. 3. Praktikan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet 2. Pengertian GUI Graphical User Interface adalah program antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis supaya mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi yang sedang digunakan. GUI ini menggunakan menu grafis untuk membuat sistem operasi yang digunakan oleh para pengguna agar lebih nyaman menggunakan komputer. GUI menampilkan pemrograman yang tidak membosankan karena tampilan pada GUI terdapat tombol-tombol yang berkaitan dengan program satu dengan program yang lain menurut Bun DKK tahun 2001. Selanjutnya pengertian PySet 2. PySet 2 adalah library pada Python yang digunakan dalam mengolah data dalam program yang akan dibuat dan memungkinkan untuk membangun aplikasi GUI. PySet 2 juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Qt dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kode dan fungsi pada bahasa pemrograman Python ini mudah dipahami. PySet 2 ini sangat cocok untuk pengguna yang baru saja mengenal bahasa pemrograman Python, menurut Jagan Mohan tahun 2013. Selanjutnya, untuk penjelasan pembuatan program menu utama, yang pertama kita mengimport sistem, import SYS, dan yang kedua mengimport Qt Core, Qt GUI, Qt Widget dari PySet 2. Dan kemudian membuat kelas program, lalu mengisi program apa yang kita inginkan. Dari program kami membuat kelas program menu utama yang berisi script di main window itu terdapat pada pembuatan kelas program. Dan untuk membuat judul menggunakan script self.setWindowTitle. Untuk mengukur jendela menggunakan resize, dan agar tampilan itu berada di tengah monitor tampilan jendela itu dengan menggunakan script tengah sama dengan geometry.variablegeometry.center.fromMoveCenter. Untuk perhitungan GUI, widget, dan logika, untuk membuat tombol menggunakan hipus button, dan key label itu digunakan untuk menampilkan teks atau membuat teks, dan key line edit itu digunakan untuk mengedit teks. Untuk key push button, jika ingin menghubungkan data atau program itu menggunakan script clicket.connect. Dan jika program keseluruhan sudah dibuat, kita akan memanggil dengan cara if name sama dengan main.2 app sama dengan key application sys.argv dalam kurung main menu sama dengan menu dalam kurung kosong
main menu.show dalam kurung kosong, dan yang terakhir system.exit. Selanjutnya modul 3, web statis dengan Django. Tujuan dari praktikum modul 3 web statis dengan Django adalah 1. Mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. 2. Mampu memahami penggunaan Django. 3. Mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS menggunakan Django. Selanjutnya membuat project. Dalam membuat project, langkah pertama yaitu membuka CMD, lalu pastikan sudah menginstal Django dan yang lainnya. Dan yang ketiga, ketikkan Django admin start project dan diikuti dengan nama project yang ingin dibuat. Lalu untuk membuat app sama caranya dengan membuat project, cuma dengan mengetikkan python manage.py start app, nama app yang ingin dibuat. Selanjutnya membuat template HTML dengan cara yang pertama membuat folder template HTML pada project kita. Yang kedua, melakukan koneksi pada setting.py, dan yang ketiga membuat HTML. Dan untuk membuat template CSS dengan cara 1. Membuat folder CSS di folder statik, lalu mengisi CSS tersebut. Setelah mengisi CSS, jangan lupa untuk menghubungkan di project maupun app dengan cara ketik script yang ada di sini. Selanjutnya penjelasan script HTML. Pada program kami menggunakan script HTML lewat statik, yaitu digunakan untuk memanggil folder yang bertuliskan statik yang isinya mencakup foto dan juga modul CSS. Dan yang kedua, deep type HTML ini digunakan untuk memberitahu project ini memiliki tipe HTML. Selanjutnya HTML digunakan untuk membuka dan menutup script yang bertipe HTML. Dan yang terakhir, head digunakan untuk membuka dan menutup script. Dan untuk script CSS kami menggunakan script margin, yaitu digunakan untuk mengatur margin, dan padding digunakan untuk mengatur padding. Script color yang digunakan untuk memberikan warna, dan script width digunakan untuk mengatur lebar pada header. Selanjutnya modul 4, web dinamis dengan Django. Tujuan praktikum modul 4 web dinamis dengan Django. 1. Mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. 2. Mampu membuat database dan tabel pada MySQL. 3. Mampu memanipulasi data di dalam tabel. Pengertian database. Database adalah kumpulan data yang diperoleh dan selanjutnya akan disimpan dalam media. Pada umumnya adalah disimpan pada komputer. Dalam database, saling keterkaitan antara data pertama dengan data selanjutnya, dan diantaranya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Database ini dapat juga digunakan untuk dalam pembuatan untuk beberapa program. Penggunaan database ini sangat aman karena hanya pembuat web yang dapat mengatur, menghapus, atau mengedit data yang berada di dalam database. Menurut El-Masri tahun 2010. Manfaat database dalam sebuah perusahaan. Penggunaan sistem informasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. Dengan semakin banyaknya persaingan, membuat perusahaan berpikir keras dalam menjalankan proses bisnisnya. Untuk itu digunakanlah suatu sistem database dalam pengelolaan data. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai update, kita menuliskan script di script view.py. Yang pertama adalah kita membuat dev update dengan request update underscore id, dan selanjutnya akun underscore update sama dengan basis.object.get. Dan untuk data di sini memberikan nama-nama yang sama seperti yang ada di script sebelumnya. Dan untuk ini kita mereturn redirect
agar bisa berada di dashboard list. Dan juga tak lupa untuk mereturn render request pada dashboard create. Lalu untuk membuat delete kita hanya melakukan request delete underscore id dan mereturn redirect dashboard yang ada di list. Dan untuk pembuatan create adalah menggunakan akun underscore form sama dengan base form request post or none, dan if request method if akun from is underscore valid, dan mereturn redirect dashboard list dan mereturn render request dashboard list.html. Manfaat website dalam sebuah sistem informasi di perusahaan. 1. Pengelolaan data informasi yang lebih baik akan membuat perusahaan mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan yang bekerja dalam bidangnya. 2. Memberikan pelayanan. 3. Meningkatkan efisiensi operasional. 4. Sebagai sarana promosi dan pengenalan profil perusahaan. 5. Memberikan informasi pekerjaan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.